Hai, selamat datang di Cinta Tarot Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. So, hi guys. Di sini aku membuat pick a card reading atau pilih kartu ya. Temanya adalah apakah dia akan menikah denganmu atau menikahimu gitu ya. So, ini bersifat general, bersifat umum, jadi belum tentu resonate dengan semua kalian yang ada di luar sana. Mohon bijak dalam menyikapi setiap perkataanku ya. So di sini ada 4 file ya. Aku sudah siapin 4 file di sini. File 1, 2, 3, 4. Kalian sih bisa mulai pilih dari sekarang ya. Um, jadi ini untuk siapapun yang mungkin sedang ada hubungan dengan kalian atau uh, yang pasti yang sudah ada hubungan ya, yang sudah ada hubungan dengan kalian gitu loh. Ya, apakah dia akan menikah denganmu atau akan menikahimu? Apakah dia akan menikahimu gitu ya. So, kalian juga bisa lihat ya di channel ini video-video tentang ramalan bintang ya. Ada tahun 2021 juga ada ramalan tentang bulanan juga, zodiak. 12 zodiak ya. Bisa ditonton, siapa tahu ada pesannya juga untuk kalian di sana ya. Terima kasih, dan kalian yang ingin personal reading atau private reading dengan aku, kalian bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini ya. Oh ya, dan ini readingan bersifat timeless ya. Jadi kapanpun kalian nonton itu bisa. Semisal kalian baru menemukan channel Cinta Tarot ini, ya kalian bisa tonton gitu ya. Untuk timestampnya dari PL 2, 3, 4 nanti kalian bisa cek di deskripsi box juga di bawah video ini ya. Jadi apakah dia akan menikah dengan kamu? Itu temanya. Sekarang kalian bisa pilih ya. Mungkin dari angkanya 1, 2, 3, 4 yang mana yang kamu rasa cocok pilih, dan warna kartunya mungkin lebih terang atau lebih besar atau lebih kecil sometimes, atau mungkin perlu untuk memejamkan mata dulu lalu membukanya dan kalian jatuh pilihannya kemana nih gitu ya. Atau dari awal pas udah ngelihat pertama kali udah tahu nih pilihannya mau yang mana. 1, 2, 3, 4. Jadi apakah dia akan menikah dengan kamu gitu temanya ya. Kita mulai aja ya kalau gitu. Dari pel 1, pel 2, 3, 4 nya kita mundurin. Oke. Di sini aku udah shuffle kartunya ya guys. Oke. So, hai pel 1. Aduh, aku males banget pakai kutek. Apakah dia akan menikah dengan kamu? Oke. Wow, ada kartu Ace of Air, The Magician, Ten of Water, No Place Like Home. Wow, soulmate ya. Oke. Not For You dan Truth to Be Told. And then ini nanti. So di sini aku melihat ya, aku merasa dia memang ada niat untuk menikah dengan kamu ya. Dia memang berniat untuk menikah, membangun keluarga dengan kamu, membangun kehidupan bahagia dengan kamu ya, punya anak, punya rumah tangga gitu ya. Dia memang ada niat seperti itu ya. Dia sangat ingin mewujudkan hal itu ya, dan karena dia juga merasa sudah nyaman dengan kamu ya. Kalian satu sama lain mungkin sudah sama-sama nyaman ya. No Place Like Home itu soulmate ya. Jadi kayak udah ketemu orang yang cocok, udah ketemu orang yang tepat gitu ya.
Untuk sebagian dari kalian, aku merasa memang ini akan benar-benar terjadi bahwa dia akan menikahi kamu, ya. Maksudnya memang dia akan menikah dengan kamu, gitu ya. Cuma ada sebagian dari kalian juga nih yang mungkin sebagian kecil ya, ada sesuatu yang akan terungkap tentang dia, ya, tentang pasangan kamu ini yang membuat kamu tidak yakin apakah akan mengambil arah hubungan lebih serius atau jangka panjang dengan dia. Ya, ada sesuatu yang terungkap, ya, ada sebuah rahasia bisa saja, atau tingkah laku dia atau something like yang bikin kamu akhirnya mundur dari niat untuk menikah dengan dia, gitu ya. Ada sesuatu yang akan terungkap gitu. Tapi di luar itu aku melihat kalau memang itu pernah terjadi, misalnya ya, itu pernah terjadi di masa lalu, yaitu artinya itu sudah tidak jadi masalah buat kamu, karena di kehidupan yang kedepannya aku melihat dia memang akan menikahi kamu gitu. Dia akan menikah dengan kamu. Ya, ada perayaan di sini aku lihat, ada impian yang akan terwujud, keinginan yang akan terwujud ya, ada kenyamanan dalam hubungan rumah tangga aku lihat ya. Dan juga ada apa ya, perubahan kehidupan yang lebih baik antara kalian berdua. Cuma ya itu, kalau memang sebelumnya sempat terjadi nih, ada suatu mungkin dia pernah ada ketidakjujuran dengan kamu dan akhirnya terungkap, ya kalau memang sekarang akhirnya kamu bersiap untuk menikah dengan dia gitu ya ke depannya, itu memang mungkin kalian sudah sama-sama membicarakannya, sudah maksudnya kamu sudah memaafkan lah gitu, seandainya itu hal yang buruk gitu ya, atau seandainya itu hal yang akan mempengaruhi kehidupan percintaan kalian, yang mungkin kalian sudah bisa menyesuaikan diri atau memahami apa yang sudah pernah terjadi ya. Tapi memang ada sih sebagian kecil dari kalian yang memang tidak menikah dengan orang ini ya, atau memilih mundur gitu ya, seperti dipisahkan oleh keadaan ya gitu loh. Dan tapi aku lihat besar banget ini memang akan menikah gitu ya. Kita akan lihat dari romance angels-nya ya, getting to know each other dan romantic feeling. So ya, di sini aku melihat mungkin ketika sebelum kalian memutuskan untuk mau menikah dengan orang ini, mungkin ada permintaan kalian atau ada yang kalian lakukan, yaitu pendekatan atau lebih tahu dia satu sama lain dulu gitu ya. Atau itu saran untuk kalian ya, sebelum kamu memutuskan menikah dengan dia, mau menikah dengan dia, sebaiknya kamu kenali dulu siapa dia gitu. Walaupun perasaan cinta atau kebahagiaan kamu ketika bersama dia itu sangat kuat, tapi kamu juga harus tahu bahwa hubungan pernikahan itu bukan hubungan yang sebentar. Bukan hubungan yang pendek ya, itu adalah long relationship ya. Ya, aku nggak salah kan nyebutnya. Jadi seperti itu. Jadi pahami dulu dia seperti apa orangnya. Mungkin saja kamu bisa tidak cocok dengan sifatnya, kebiasaannya, atau cara berpikirnya gitu ya. Jadi di sini sebelum kamu mau menikah dengan dia atau siap menikah dengan dia, kamu kenali dulu. Itu sarannya ya. Walaupun ya itu tadi, memang dari awal mungkin memang kalian sudah sama-sama suka, sudah sama-sama naksir gitu ya. So tapi andaikan ini memang kebenaran ini tentang situasi masa lalu, ya aku lihat kalian bisa saja memang akan menikah gitu ya, gitu. So itu yang aku lihat untuk pile nomor 1 ya, pile number 1. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, semoga ini bisa jadi pesan juga untuk kalian, dan terima kasih sudah nonton untuk pile 1 ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya. Bye. So kita akan lanjut untuk pile ke
Hai, file kedua ya. Ini adalah kartu kamu. So, apakah dia akan menikah dengan kamu? Kita akan lihat ya. So, romance angelsnya nanti. Ada kartu Nine of Air. Oke. Queen of Air. Page of Fire. Blessed. Go to the distance and loyal heart. Wow, bagus sini ya. So di sini aku melihat ya, ada dari kalian sebetulnya sudah yakin dengan satu sama lain. Ya, memang sudah menetapkan hati satu sama lain. Gitu ya, memang udah cocok gitu ya. Cuma ada hal-hal yang aku lihat kalian takutkan di sini. Ya, ada sesuatu yang kalian takutkan gitu ketika kalau kalian menikah. Ini bisa saja ketakutan tentang keuangan atau keluarga ya, atau kehidupan yang sedang terjadi di antara kalian ya. Aku nggak tahu sih lebih jelasnya, nanti kita lihat dari romance angelsnya gimana, apa sih yang jadi ketakutan kalian sehingga kalian tuh walaupun sudah cocok tapi masih ragu untuk menikah. Tapi jujur ya, di sini aku lihat sebetulnya ketakutan, kekhawatiran kalian itu tidak beralasan ya, karena sebetulnya kalian tuh diberkati ya, blessed. Kalian itu tinggal menuju aja ke tujuan kalian gitu loh. Kalian tuh sedang diberkati di sini gitu. Ya, kalau memang niatnya ingin menikah itu kan niat yang baik ya gitu ya. Kenapa tidak gitu loh. Jadi ketika kamu memutuskan sesuatu ya, kamu harus pegang teguh keputusan itu. Ya, jadi ya memang sih kamu harus pikirin banget. Tapi di sini aku lihat bisa jadi memang kalian akan memutuskan menikah ya, atau kalian akan menikah pada akhirnya gitu ya. Seandainya kalian ketakutan akan masa depan, misalnya ketika kalian sudah menikah ya, itu tidak usah dipikirin dari sekarang gitu loh ya. Jadi apa yang akan terjadi nanti pasrahkan aja sama Tuhan gitu loh. Yang penting niat kamu baik sekarang gitu. Yang penting kamu niatnya apa, kata hati kamu bagaimana, ya kamu lakukan gitu loh ya. Karena kadang-kadang menahan-nahan sesuatu yang sudah jadi niat kalian itu, kalau tidak dilakukan nanti takutnya jadi kayak kemelekatan terhadap keinginan ya. Jadinya energi kalian menggenggam. Akhirnya apa? Berdampak pada hal-hal baik yang akan masuk ke dalam hidup kalian itu sulit gitu loh. Ya, karena kalian terfokus sama satu hal yang kalian takut untuk lakukan gitu loh. Misal mau menikah tapi takut nanti hidupnya bagaimana, nanti mau makan apa, mau cari uangnya gimana, atau mau kedepannya rumahnya gimana. Yes, banyak banget gitu ya. Itu sebetulnya tidak beralasan gitu loh. Jadi sebetulnya hidup itu kan sebetulnya hidup itu simpel ya. Sebetulnya hidup itu diminta untuk ya udah pasrah aja dan ikhlas sama Tuhan ya, bagaimana gimana nanti itu. Karena menurut aku orang yang pasrah itu percaya Tuhan ada, dan ketika kita percaya Tuhan itu ada ya, dia akan muncul dan membantu kita ya. Itu sendiri yang memang terjadi pada hidup aku. Jadi aku percaya hal itu gitu ya. Aku percaya kalau aku pasrah sama Tuhan, dia akan bantu aku gitu. Itulah makanya aku tidak pernah mau berpikir terlalu berat, aku selalu pasrah gitu. Dan aku tahu memang kalau orang pasrah kan harus sabar ya. Kadang ada masa tunggu, karena waktunya kan nunggu divine timingnya Tuhan gitu loh, waktu ilahi gitu ya. Tapi manusia kan gitu, memang kita harus belajar untuk bersabar gitu ya. Jadi seperti itu. Di sini sebetulnya kalian sedang diberkati, kalian bisa mewujudkan keinginan kalian misalnya menikah, dan kalian juga sudah ketemu dengan orang yang
tepat, yang sama-sama punya hati yang setia satu sama lain gitu ya. So kita akan lihat dari romance angels. Oh, oke. Ada children di sini ya, dan ada kartu make the effort. So apakah yang jadi ketakutan kalian ya? Apa karena dia sudah punya anak nih, atau kamu yang sudah punya anak? Bisa saja kekhawatiran kamu, apakah kamu bisa menghidupi anak-anaknya gitu ya, atau ya akan lebih kepada kehidupan kedepannya bagaimana, apakah akan bagus, karena kalian harus punya sudah tanggung jawab, harus langsung punya tanggung jawab anak gitu ya. Di sini aku melihat, tapi ya kedepannya aku melihat sih kalian akan menerima ya situasi apapun yang sedang kalian hadapi. Kalau kalian seorang pria, aku lihat kalian akan menerima, kalian akan juga menerima mungkin anak-anak ini gitu ya, kalau memang ada anak atau situasi traumatik kalian tentang anak-anak gitu, yang pasti kalian bisa melalui hal itu. Dan aku merasa kalian akan memutuskan untuk tetap menikah gitu ya. Ya seperti itu. So aku lihat ini bisa saja memang urusannya karena dia sudah punya anak, atau kamu yang sudah punya anak, atau ya tadi traumatik tentang kehidupan masa kecil. Misalnya kamu melihat relationshipnya orang tua kamu yang nggak baik, perceraian, atau saudara kamu something yang seperti itu, yang membuat kalian akhirnya takut gitu ya untuk melangkah ke hubungan lebih serius dengan seseorang. Itu bisa saja ya. Cuman aku lihat sih kalian akan bisa melewatinya karena memang sudah cinta ya, saling cinta, saling setia, sudah cocok ya. Aku merasa tidak ada yang menghalangi kalian untuk bersama. Wajar sih kalau ada ketakutan, tapi itu akan berlalu ya. So itu yang aku lihat untuk readingan file kedua ya. Semoga ini bisa jadi pesan juga untuk kalian dan bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya. Bye. So kita akan lanjut ke file 3 ya. Hai, file ketiga ya. Ini adalah kartu kalian. Kita akan lihat apakah dia akan menikah dengan kamu. Yaitu temanya ya. So kita akan lihat Knight of Air. Ada kartu Knight of Fire, dan ada kartu Strength. Ya maaf kalau aku misalnya pengucapan bahasa Inggrisnya salah, karena ya aku tidak jago-jago amat soal bahasa Inggris ya kan. So itu nanti. And then ada chop wood. Ada chance in the wind. Wow, serendipity ya. Yang memilih file ketiga, aku merasa di antara kalian akan ada yang memutuskan secara tiba-tiba, bisa saja ya, untuk mundur dari hubungan ini atau untuk memilih berpisah ya. Kenapa aku nggak tahu, bisa jadi ada sesuatu yang terjadi di antara kalian yang mengecewakan kamu atau dia. Siapa yang sekiranya kecewa dan akhirnya ingin meninggalkan hubungan ini ya. Ini bisa saja juga kamu punya hubungan dengan seseorang yang kurang bisa memberikan kepastian ya, atau pasif, hubungan yang on off ya, dia kadang ada kadang enggak. Ini bisa jadi kamu punya hubungan dengan seseorang yang sudah punya pasangan ya. Ini hubungan yang berat untuk kamu karena sebetulnya kamu kan menginginkan keseriusan ya dalam hubungan cinta kalian. Mungkin kalian sudah pengen menikah ya kan, sudah pengen punya hubungan yang lebih serius dengan seseorang, tapi dianya nggak pasti ya kan. Ini menjadi, dan mungkin kalian sudah lama nih nungguin, mungkin ini hubungan yang bukan hubungan yang sebentar ya,
sudah lama kalian memberi kesempatan dia, tapi sepertinya dia tidak ada perubahan gitu ya. Dan aku merasa kamu justru akan meninggalkan hubungan ini ya, atau bisa saja dia ya, vice versa ya. Jadi bisa keterbalikan ya gitu. Dan aku merasa juga ini akan jadi sesuatu yang sangat sulit untuk kamu ya, ngerti nggak? Kenapa sulit kamu melepaskan dia atau mundur dari dia? Itu sulitnya kenapa? Karena kamu seperti melawan arah. Jadi kamu tahu kamu mencintai dia, kamu suka dengan dia, tapi tapi kamu menurut kamu mencintai diri kamu juga dan tidak ingin tersakiti. Jadi kamu kayak membalik arah gitu loh. Jadi kamu antara fisik kamu dan mungkin jiwa kamu tuh kayak berlawanan arah. Nah, itu berat. Ya, jadi mungkin perasaannya masih pengen sama dia, cintanya, tapi sometimes kamu pengen pergi dari dia karena kesel, kecewa sama dia ya. Itu sulit. Ya, tapi aku merasa dengan adanya kartu strength di sini, aku merasa kalian bisa melalui itu. Kalian akhirnya bisa mencabut dia dari akar-akarnya dalam hidup kalian. Ya, seperti itu. Dan aku merasa ini tidak menjadi akhir untuk kamu ya, tidak akan menjadi duka yang berlarut-larut untuk kamu ya, karena di sini aku melihat kamu akan yakin lagi tentang kehidupan masa depan yang lebih baik, dan kamu yakin pada Tuhan ya, ikhlas sama Tuhan, pasrah sama Tuhan. Suatu saat pasti ada hal indah yang akan diberikan kepada kamu tentang cinta ya, ada takdir yang tak terduga lah untuk kamu nantinya. Kamu percaya hal itu, dan itu memang akan terjadi kalau kamu percaya ya. So kita akan lihat dari romance angels-nya. Oke ya, perpisahan memang terjadi. Oke, separation, perpisahan. Tapi ini akan berat. Kamu kalau memang mundur dari hubungan ini akan berat. Kenapa? Karena mungkin dia masih akan mencoba untuk membuat kamu tetap bersamanya. Ya, mungkin menggoda kamu, ya, gangguin kamu, tetap meminta kamu stay gitu sama dia gitu. Ya, ini yang akan jadi berat untuk kamu karena sebetulnya kamu juga ingin bersama dia gitu ya. So, ini akan menjadi perjuangan untuk kamu, tapi aku percaya di sini mungkin sebagian dari kalian ada yang memang mampu melaluinya dan yakin akan ada takdir yang indah untuk kalian di kedepan sana ya. Kalian percaya bahwa ada orang yang lebih baik yang akan datang ke dalam hidup kalian suatu saat nanti itu. Ya, itu ya yang aku lihat dari pile nomor 3 ya. Semoga ini ada pesan ya untuk kalian, resonate, dan semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Pile 3, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya. Bye. So ini adalah pile ketiga. Hai, pile ketiga ya. Ini adalah kartu kamu ya. Apakah dia akan menikah dengan kamu? Kalau kamu bertanya-tanya tentang seseorang atau pasangan kamu ya, di sini ada Five of Earth, and then 7 of Air, dan 6 of Air. Imagine round and round, chaos and conflict. So ini sudah sangat-sangat terlihat jelas ya. Hubungan pernikahan akan jadi sesuatu yang sulit untuk diwujudkan untuk kalian berdua ya. Karena apa? Karena bisa jadi hubungan ini bukan kamu satu-satunya orang yang bersama dia ya. Apakah ini tentang cinta segitiga? Bisa juga. Dan aku lihat juga ada pengaruh besar keuangan di sini yang lagi nggak bagus ya. Ini bisa saja dari dia atau dari kamu. Yang pasti keuangan di antara kalian tuh nggak bagus, lagi jatuh banget, lagi berat, dan ini akan menjadi situasi yang sulit untuk mewujudkan keinginan kalian untuk menikah. Ya, walaupun mungkin menikah
tidak butuh biaya besar ya. Tapi sometimes kalian tuh udah merasa takut kan, nanti kalau udah menikah mau tinggal di mana, ya kan, mau makan apa ya seperti itu tuh ya. Mau mau apa ya? Mau kan nanti kalau punya anak gimana ya, ya banyak lah yang dipikirin namanya orang mau menikah ya gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu, dan keuangan itu sangat besar kan pengaruhnya gitu. Walaupun kita selalu bilang bahwa segalanya tidak bisa dinilai dari uang, tapi segalanya kan dibeli pakai uang ya. Jadi seperti itu gitu. Jadi uang tuh penting gitu loh. Penting nggak penting? Penting sih ya. Susah juga kalau nggak ada uang. Seperti itu ya. Jadi justru aku melihat ya, ini hubungan yang menurut aku juga, kalau kamu punya hubungan dengan seseorang yang sudah punya pasangan ya, ditambah lagi mungkin keuangannya juga lagi buruk ya, ini jadi hubungan yang berat untuk kamu. Kayak kamu tuh udah tahu dia nggak bagus untuk kamu, dia bukan yang terbaik untuk kamu, tapi kamu susah banget ngelepasin dia. Hubungannya on off ya kan, putus nyambung, kadang dia ada kadang nggak ada, tapi kamu susah untuk ngelepasin dia, dan kamu sudah tahu bahwa dia bukan yang terbaik untuk kamu. Aku rasa kata hatimu sudah memanggil ya, sudah memanggil bahwa ini bukan yang terbaik untuk kamu. Kamu sudah merasa ya sering konflik ya, konfliknya mungkin karena ya tidak bisa benar-benar totalitas sama kamu ya, dia tidak bisa mewujudkan keinginan kamu, banyak hal ya, atau dia tidak bisa banyak waktunya sama kamu gitu. Ini hubungan yang gitu-gitu aja, saling menyakiti bisa saja, sering berantem, sering ribut, tapi tidak bisa lepas. Sejujur, ini bisa saja hubungan toxic relationship atau karmic relationship ya. Ini bisa jadi kalian dipertemukan untuk suatu penyelesaian, pembayaran dari kehidupan masa lalu, kayak reinkarnasi gitu ya. Atau memang ini untuk memberikan pelajaran kamu tentang arti cinta yang sesungguhnya itu yang seperti apa ya. Dari dia kamu belajar, bukan seperti dia orangnya, mungkin yang ada yang lebih baik gitu ya. Jadi sometimes kalau hubungan karmic relationship itu memang akan berakhir ya gitu. Jadi aku melihat memang hubungan ini bisa saja akan berakhir dan akan cukup berat kamu mengakhirinya. Tapi aku mendoakan kamu, semoga kamu bisa benar-benar punya tekad yang bagus ya, untuk benar-benar bisa membahagiakan diri kamu sendiri, mencintai diri sendiri, daripada harus fokus sama orang yang penuh dengan penuh dengan kekejaman. Nggak juga loh kejam ya, maksudnya penuh dengan sorry ya kalau aku ketawa, kadang aku tuh tertawa sama bahasaku sendiri loh, kok lucu gitu. Karena aku bukan tipe orang yang punya bisa bahasanya bagus gitu. Nggak juga. Biasalah, tidak seperti itu ya, bukan orang yang berpendidikan banget gitu, bahasa Inggris juga biasa aja. Jadi seperti itu gitu loh ya. Jadi aku melihat ini hubungan bisa saja akan berakhir ya. Kalaupun akan menikah, kalaupun kalian sampai menikah deh ya, ini juga akan menyakitkan loh untuk kamu gitu loh. Jadi aku harap kalian bisa lebih mencintai diri sendiri ya. Jangan maulah kalau orang sudah mencintai diri sendiri, kan nggak mau kalau ada orang datang hanya untuk menyakiti gitu ya. So kita akan lihat dari romance angels, di sini ada unrequited love ya, tuh kan, dan ada religious factor. Jelas ini seperti hubungan yang sangat berat. Ini bisa saja jadi hubungan karmic relationship ya. Nanti aku bikin deh video tentang hubungan kalian tuh hubungan twin flame, soulmate atau karmic ya. Kita akan nanti buat, tunggu ya. So di sini aku lihat ada perasaan cinta yang nggak berbalas. Ini bisa saja nih dia udah punya pasangan nih ya, makanya kamu kayak ngerasa kurang diperhatiin, kurang dikasih waktu, kurang ditungguin. Kayak
kamu merasa bahwa kamu tidak sepenuhnya dicintai oleh dia, dan juga kamu merasa perbedaan besar di antara kalian ya, mungkin perbedaan agama, prinsip hidup, dan cara berpikir. Jadi perbedaannya besar banget. Ini bisa saja hubungan twin flame juga berat sih, cuman twin flame masih cintanya juga besar ya, walaupun ujiannya juga besar dan itu akan membuat kalian belajar. Tapi kok ini tuh kayak menyakitkan gitu loh yang ada gitu loh. Sebetulnya cintanya tidak terlalu, tapi yang menyakitkan tuh besar banget. Biasanya orang kalau round and run di situ tuh kayak orang yang sedang menyelesaikan karma ya gitu. Sebetulnya mungkin tidak cinta, cuman karena ada yang harus diselesaikan gitu ya. Jadi kalian berada dalam suatu hubungan seperti itu gitu. So itu sih ya yang aku lihat. Tapi kalau kalian mau lebih spesifik ya, kalian bisa personal reading dengan aku ya. Cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini. Jadi itu untuk file keempat ya. Jadi terima kasih. Semoga ini bisa jadi pesan untuk kalian kalau resonate ya. Dan juga semoga yang bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya. Bye.